prospek dan follow up. Prospek dan follow up. Nah, di sini poin selanjutnya ada polanya. Jadi bukan hanya sekedar kita posting. Orang online, saya sering lihat di Facebook, di IG, itu ada banyak tagline yang mengatakan begini, bahwa tugas pebisnis online adalah posting aja. Nanti urusan closing biar Tuhan yang atur. Nah, itu tidak salah, tapi belum benar, agak keliru. Karena ternyata saya pernah coba sebelum ini, contoh misal saya main di waktu pertama kali belajar online, saya hanya posting saja tuh. Setiap hari saya posting pencapaian, testimoni, produk dan lain-lain. Ternyata jangankan orang komentar, likes itu tidak sampai 10 bahkan yang saya dapat. Nah, berarti bukan permasalahan kita asal posting, semua ada polanya. Setiap orang yang sukses ya dia pakai pola, terus kemudian pola orang-orang yang gagal berarti pola gagal yang dia pakai, yang sudah sering kita dengar. Berarti ada ilmu yang harus kita pelajari. Harus ada pola-pola yang kita pelajari, bukan hanya asal pergi berperang. Itu tadi. Dan malam hari ini salam benar-benar kita bahas, kita kupas tuntas, mudah-mudahan metode-metodenya bagaimana dasar membangun jaringan dan juga membina jaringan dari dua konsep dasar membangun bisnis network marketing. Saya langsung sebelum kita ke sana berarti kita mau coret-coret sedikit. Di kesempatan malam hari ini, dulu guru saya bilang begini, kalau ditawarin bisnis, ketika ada satu bisnis, bagaimana cara kita melihat itu bisnis baik atau tidak? Yang terpenting di sini adalah, sebentar. Oke, mungkin sudah kelihatan. Saya terima kasih dulu buat Topi dan Dodi. Ini ada fasilitas yang diberikan biar untuk jadi alat bantu buat kita belajar. Didoakan mudah-mudahan luxury keduanya sifatnya cair. Berapa bulan ke depan mudah-mudahan beliau cair luxury keduanya. Kita langsung. Dulu saya dikasih tahu sama top leader saya, guru-guru saya sampaikan bahwa ketika kita dapat bisnis atau ditawarin bisnis, yang harus dilihat adalah buruk-buruknya dulu. Buruk-buruk sistemnya dulu. Kalau buruk sistemnya bagus, berarti bagusnya lebih bagus. Itu paling penting. Ya kalau macam seumpama buruknya saja bagus, baiknya kalau bagusnya berarti lebih bagus. Di sini saya mau kasih gambaran soal dasar tadi saya bilang dasar membangun jaringan. Dasar membangun jaringan. Ini senjata buat beberapa coret-coret ini, paradigma yang mau kita hitung-hitungan yang mau kita share malam hari ini senjata saya juga ketika saya presentasi. Metode untuk kita closing, beres saya presentasi saya pakai metode closing paradigma hitung-hitungan dan ada beberapa paradigma ilustrasi analogi. Cuman malam hari ini saya mau coret tentang bagaimana sistem ini, bagaimana bisnis ini, tentang dasar membangun jaringan. Yang pertama yang terpenting adalah belajar. Saya ringkas, saya rangkumkan saja bahwa ketika gabung di suatu bisnis yang dikejar jangan uang di awal. Dulu top leader saya bilang, kalau di awal kita habis-habisan kejar uang, maka kita bakalan ngos-ngosan kejar ilmu. Tapi di awal ketika kita habis-habisan kejar ilmu dan bertindak, maka nanti hasil yang mengejar kita. Ini poin pentingnya. Pertama belajar. Lalu kemudian dasar membangun jaringan ini apa saja yang mesti kita pelajari? Itu ada hal pentingnya. Yang pertama adalah ilmu ice breaking. Sudah sering kita dengar nih. Ilmu ice breaking. Dan kedua, edifikasi. Malam hari ini saya bocorkan saja. Untuk bisnis network marketing, kita tidak perlu belajar banyak pelajaran. Karena di bisnis network marketing itu kurikulum terpentingnya hanya 5 macam saja. Yang pertama, ya ini tadi ice breaking. Kedua, edifikasi. Kemudian pola presentasi atau cara presentasi yang baik. Presentasi. Yang keempat adalah bagaimana metode KKS, kita bilangnya kiat-kiat suksesnya, paradigmanya seperti apa, dan juga follow up di sini. Metode follow up-nya seperti apa yang maksimal. Kalau soal metode, besok kita bahas metode follow up. Terus yang terakhir itu adalah support system. 5 kurikulum ini, 5 pelajaran ini yang paling penting ketika kita mau sukses di bisnis network marketing. Jadi tidak perlu banyak pelajaran.
contoh kecilnya kita mau seumpama saya mau kerja di perusahaan bank misal, yang saya butuhkan adalah minimal ijazah SMA atau D3 sekarang. Jadi saya butuhkan waktu lebih dari 12 tahun. Saya belajar banyak pelajaran untuk kemudian saya dapat gaji UMR. Sementara di bisnis ini untuk kita punya penghasilan seperti leader Dani yang kemarin ada laporannya 9 hari sudah masuk 54 juta. Itu hitungan per 9 hari. Dan total 2,5 tahun beliau dapatkan lebih dari 8M, bahkan sudah mau mencapai 9M. Hanya 2,5 tahun. Yang diperlukan ternyata hanya 5 penting ini, 5 pelajaran penting ini. Saya ulangi, metode ice breaking, edifikasi, pola presentasi, KKS atau metode follow up, dan kemudian support system. Kalau dari kelima poin penting ini tidak ada, berarti bisa pincang juga. Omset mungkin kita dapat, tapi omset secara terus-menerus itu kemungkinan besar tidak. Karena konsepnya begini, seperti kita sering dengar bahwa bisnis network marketing itu sebenarnya tidak ada yang namanya passive income. Passive income ini itu dulu sering digaung-gaungkan sama top-top leader dari bisnis-bisnis MLM. Mereka mengatakan, ayo join ke bisnis saya, di sini ada passive income-nya. Dan ternyata sebenarnya tidak ada yang namanya passive income. Yang ada itu adalah active income. Active income. Kenapa begitu? Karena yang namanya bisnis yang diperlukan adalah jangka panjang. Atau jadi perhitungan pentingnya adalah bisnis ini soal jangka panjang. Berarti harus ada yang kita bangun di awal. Paling penting. Jadi sekali lagi, buat Bapak Ibu yang punya mindset bahwa saya join di PT Best biar saya punya passive income, itu harapan saya supaya dihilangkan. Kenapa? Gara-gara mindset passive income ini yang terjadi kita bakalan malas-malasan mengerjakan bisnis ini. Itu yang paling penting. Jadi yang terjadi hari ini banyak yang dulu saya pernah merasakan di bisnis masa lalu. Saya pernah merasakan bonus setiap hari. Hari ini masuk 800, besok 1 juta. Itu di tahun 2013 sampai tahun 2016-an. Hampir tiap hari saya masuk bonus 1 juta, besoknya masuk 1,5 juta, besoknya 600, besoknya lagi 2 juta dan seterusnya. Dan pada saat saya sudah berada di zona nyaman, saya tidak aktif melakukan pembinaan. Pelan-pelan bonus saya mulai berkurang. Yang tadinya mantap di 1 juta hampir tiap hari mulai turun ke 700, besoknya mulai turun 600, dan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nol besar bonus sudah saya dapatkan. Dan ketika saya sadar ternyata bisnis ini adalah aktif income, saya mulai aktif pembinaan, saya bangun lagi tim baru, saya presentasi lagi, saya spill over lagi, saya bantu beberapa jaringan, saya bikin super sistemnya lagi dari terkecil, menengah, dan yang besarnya, dan mulai aktif lagi bonusnya. Artinya bahwa buat Bapak Ibu yang merasa bahwa hari ini sudah nyaman dengan bonus, jangan berleha-leha, jangan merasa bahwa oh ini sudah passive income nih. Sekali lagi tidak ada yang namanya passive income. Kita harus terus bergerak karena tujuan kita hidup ya supaya bergerak sampai nanti kemudian kita dipanggil kembali kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Itu yang paling penting. Makanya sekali lagi bonus harian, bonus leadership itu adalah bonus aktif income. Selama kita aktif, bonus itu bisa kita dapatkan dan seluruh jaringan kita bisa dapatkan. Kalau kita tidak aktif, itu tidak akan berlangsung lama. Bonus itu tidak akan berlangsung lama. Ini yang paling jadi catatan pentingnya buat kita. Oke, selanjutnya saya langsung coret-coret di sini. Ini paling penting. Terus kemudian, mohon maaf saya lupa. Lalu setiap member baru, apakah harus langsung belajar semua ini? Tidak perlu. Karena belajar itu ada prosesnya, kita belajar pelan-pelan. Kayak macam kemarin saya sudah bilang, itu belajar kayak macam kita mau tuang air di dalam gelas. Kita ambil gayung penuh air, kita mau tuangkan di dalam gelas, tapi dituang sekaligus, nanti gelasnya tidak bisa penuh, bakalan meluber. Jadi dituang pelan-pelan supaya gelasnya penuh, sama seperti belajar. Dan member baru apa yang harus dipelajari di awal? Member baru, tanyakan kepada leadernya atau apelin-apelinnya untuk mengajarkan pola ice breaking. Pola ice breaking ini bermanfaat buat apa ya? Dia masuk ke masalah buka omongan. Bagaimana metode buka omongan, terus kemudian bagaimana membangun kenyamanan ice breaking. Ice breaking tujuannya adalah kita tahu cara buka omongan dan juga membangun kenyamanan. Saya bahas ice breaking. Terus yang kedua, setiap member baru hanya perlu 2 saja. Yang kedua adalah edifikasi.
Ini 2 poin penting ini atau 2 pelajaran penting ini mesti dikuasai dasarnya oleh setiap member baru. Bahkan leader-leader yang belum paham tentang metodenya. Karena kalau Bapak Ibu menanyakan, Pak, bagaimana cara closing yang maksimal? Cara closing maksimal adalah 2 metode penting ini. 2 pelajaran penting ini, ice breaking dan juga edifikasi. Kita masuk ke ice breaking-nya. Ice breaking yang pertama itu adalah bagaimana cara kita buka omongan supaya buka omongan kita ini bisa membangun kenyamanan. Faktanya, hukum marketing di mana-mana adalah 80%, sudah sering saya bahas nih. Tidak apa-apa saya ulang lagi, 80% orang belanja atau terjadi closingan atau orang bergabung itu akibat suka sama yang ajak. Sekali lagi, ini konsep dasarnya nih. Siap, saya mohon maaf, coba saya cek lagi. Oh iya, tadi dia keluar. Sorry. Tidak connect ya. Silakan. Oke, mohon izin. Ya, langsung saja. Sudah kelihatan? Betul, saya udah kasihkan lihat ke bawah, saya tidak lihat ke atas tuh. Ternyata enggak muncul. Oke, member baru. Singkatnya adalah member baru mesti belajar. Harapannya buat seluruh leader-leader yang malam hari ini ada, tugas kita adalah mengajarkan 2 teknik penting ini, ice breaking dan juga edifikasi. Ice breaking adalah seni mencairkan suasana, bagaimana kita mencairkan suasana sebelum kita menawarkan. Itu poin pentingnya. Terus kemudian, edifikasi adalah menceritakan nilai-nilai positif. Ada nilai-nilai positif yang harus kita ceritakan ketika kita mau menawarkan bisnis ini. Besok kita bahas soal nilai positifnya, itu masuk di soal 5 pilar atau 4 pilar perusahaan. Selanjutnya, manfaat dari ice breaking sendiri adalah bagaimana metode buka omongan di awal. Jadi bukan asal kita buka omongan, Pak ini ada bisnis saya bagus nih. Sama seperti misal saya menawari Mas Andi, saya tidak kenal sama Mas Andi, tiba-tiba saya datang, saya bawa emas 1 kilogram. Ketemu di jalan, saya kasih emas 1 kilogram. Kira-kira Mas Andi ada perasaan senang atau takut? Ini ketemu, orang tidak kenal, saya turun dari mobil, saya bilang, Pak silakan ambil ini emas 1 kilogram, tiba-tiba saya pergi. Logika sederhananya, Mas Andi punya perasaan senang atau takut? Jawabannya dua-duanya. Kebanyakan dua-duanya senang dan takut. Ini emas dari mana? Nggak jelas ini, jangan sampai hasil curian. Nah, itu yang jadi catatan penting. Sama ketika kita menawarkan bisnis ini, kita baru kenal 1 menit yang lalu, langsung kita buka omongan, Pak, bisnis ini saya ada bisnis luar biasa, modal cuma 2.100.000, Bapak bisa dapat 1,67 M, bahkan bisa 600.000 per hari, dan berpotensi minimal 5 juta per hari bisa Bapak dapatkan dengan 2,1 juta tadi. Orang baru kita kenal, nanti ilustrasinya sama, otomatis orang bilang ya, wah ini penipuan. Berarti ada metodenya, ada buka omongan di awal. Ada mesti yang namanya cari persamaan dulu, kita bangun kenyamanan. Dari situ, hal terpenting adalah 80%. Ini catatan penting. Setiap orang network marketing atau orang marketing, saya pernah bahas, tanya beberapa top leader dari bisnis-bisnis lain dan juga beberapa perusahaan-perusahaan marketing yang sales lah istilahnya. Mereka bilang bahwa survei membuktikan 80% orang belanja produk atau gabung di suatu bisnis itu karena suka sama yang ajak atau nyaman dengan yang ajak. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membangun kenyamanan ini tadi. Membangun kenyamanan itu dengan metode ice breaking atau mencairkan suasana. Ini penting. Dasar ini harus penting. Makanya kalau seumpama Bapak Ibu bilang begini, Pak, saya sudah presentasi maksimal. Tiap hari saya buka omongan minimal 10 bahkan sampai 20 orang. Bahkan ada yang lebih tiap hari. Saya prospek di online, saya ketemu offline. Tapi sama sekali Pak, belum ada yang gabung. Bahkan saya dinyinyirin sampai saat ini. Coba dicek lagi apakah metode ice breaking-nya sudah benar. Apakah membangun kenyamanan ini sudah betul atau tidak. Pola membangun kenyamanan sudah betul atau tidak. Ini jadi catatan pentingnya sekali lagi Bapak Ibu. Kawan-kawan yang saya hormati, bahwa ketika closing kita kurang maksimal berarti pola di awal ice breaking kita tidak maksimal. Dan alhamdulillah kawan-kawan saya yang closing tadi, alhamdulillah itu juga pertolongan dari Tuhan. Leader Ade dia baru ketemu tadi closing, kemarin dia closing 3 paket, saya bantu follow up, itu closing dia kemarin progres. Terus kemudian yang baru gabung 3 paket tadi di presentasi,
Camitnya besok mudah-mudahan itu sudah daftar training, tadi belanja produk dan kemudian belanja paket juga. Mudah-mudahan besok bergabung lagi. Karena ada metode tadi itu, ada ice breaking yang dibangun, ada kenyamanan yang dibangun. Ya, ketika datang ke mau prospek door to door atau di base camp ataupun di online, tetap poin pentingnya adalah ice breaking tadi, mencairkan suasana. Suasana kita cairkan, bikin orang nyaman terlebih dahulu baru kita obrolkan. Nah, ini hal yang paling penting. Jadi saya tekankan bahwa kalau Bapak Ibu hari ini masih kesulitan dalam closingan, ada yang bilang sudah 100 orang buka omongan, belum ada closing satupun, wajib evaluasi apakah pola ice breaking ini membangun kenyamanan sudah betul atau tidak. Demikian, ini hal yang paling penting yang harus kita pelajari sebelum mengerjakan bisnis ini. Kedua adalah edifikasi. Edifikasi atau menceritakan nilai positif. Menceritakan nilai-nilai positif. Nah, jangan sampai yang kita ceritakan itu nilai-nilai negatif. Misal, contoh yang kita ceritakan nilai-nilai positif di sini, yaitu adalah 5 pilar. 5 pilar dari perusahaan. 5 pilar. Pilar pertama profil perusahaan, pilar kedua adalah tentang produk, pilar ketiga itu marketing plan-nya, pilar keempat adalah transparansi data. Betul-betul di sini transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang bisa saling menipu satu sama lain karena transparan semua melalui website. Dan terakhir adalah group leader dan support system. Di sini ada group leader dan support systemnya. Nah, ini yang wajib kita ceritakan. Sebentar saya bahas full tentang pentingnya, mudah-mudahan bisa cukup waktunya saya bahas kesalahan kita, member ataupun leader ketika bergabung. Nanti kita bahas. Salah satunya adalah tidak memahami konsep 5 pilar atau menyepelekan 5 pilar. Yang ditawari itu hanya sekedar poin-poin penting reward. Jadi seakan-akan ada iming-iming di situ, tidak mempelajari konsep dari 5 pilar ini. Padahal kekuatan perusahaan ini ada di 5 pilar atau 4 pilar dari perusahaan ini. Itu yang paling penting. Nah, edifikasi menceritakan nilai-nilai positif, catatan pentingnya. Jadi yang mesti kita ceritakan adalah hal-hal positif, bukan negatifnya yang kita ceritakan. Ini masih sering terjadi. Saya berapa kali ketemu, kita main ke base camp, ketemu, tiba-tiba ada member baru gabung, terus kemudian lagi ada kumpul-kumpul di situ. Nah, ada member waktu itu bonusnya pending, terus kemudian ada member baru, ada camit, lagi di presentasi. Orang lagi ngundang camit, singkatnya ngundang camit, sementara sudah dipresentasi. Camit ini sudah positif mau gabung. Tiba-tiba ada member lama datang ke base camp atau di home prospect. Kemudian dia cerita, Pak, bonus saya kenapa belum masuk nih? Wah, ini kacau ini. Jadi yang diceritakan semuanya hal-hal negatif. Wah, ini tidak benar nih, saya sudah maksimal presentasi, saya follow up, baru kali ini saya closing, tiba-tiba bonus saya tidak masuk ke rekening saya. Berarti perusahaan ini tidak benar. Akhirnya yang terjadi kasihan. Yang mengundang tadi tidak jadi gabung yang sudah positif ini. Jadi usahakan di setiap hari dalam setiap hal di base camp itu hindari pembicaraan-pembicaraan yang negatif. Karena kita tidak tahu, teman kita lagi mengundang, dia pertemuan offline dia ngundang, tiba-tiba sudah mau join. Ini mau join 30 sepatu paket nih, besok dapat 12.400.000 bonus sponsor. Datang member yang tidak memahami bahwa edifikasi menceritakan nilai positif itu penting, tiba-tiba datang membahas hal-hal negatif yang sebenarnya harus dikonfirmasi dulu. Akhirnya apa? Tidak jadi bergabung. Ini masih sering saya dapatkan. Jadi harapan saya buat kawan-kawan semua, khususnya buat leader, supaya disterilkan hal negatif. Jadi usahakan supaya di home prospect ataupun pertemuan online dihindari perbincangan negatif. Yang harus kita lakukan adalah belajar untuk edifikasi, ceritakan nilai-nilai positif. Ini yang paling penting, 2 dasar ini. Nanti ada, ini hanya hal mendasar saja yang mesti kita pahami, bahwa 2 materi ini penting, metode ice breaking dan juga edifikasi. Edifikasi menceritakan dari manfaat produk. Jadi bercerita pun juga nanti kita bikin luas. Caranya bagaimana kita bercerita biar orang tertarik. Karena bukan asal cerita saja, ada polanya biar orang tertarik ketika kita menawarkan. Entah itu dari produknya ataupun dari marketing plan-nya.
Ini hal yang paling penting. Selanjutnya yang mesti kita bahas adalah membangun jaringan tadi, prospek dan juga follow up. Ini ada catatan penting di sini. Mengapa harus prospek? Ini dulu guru saya mengatakan bahwa semua orang itu berpotensi untuk gabung di PT BES. Semua orang. Tapi tidak semua orang juga bisa bergabung di PT BES. Nah, ini agak-agak ambigu. Artinya bahwa tidak ada yang namanya penolakan. Ini saya mau kasih tahu ke teman-teman semuanya. Prinsip dasarnya bahwa tidak ada yang namanya penolakan. Yang ada adalah penundaan. Orang-orang menunda. Dan semua orang berpotensi untuk gabung. Dan kenapa kita harus terus melakukan yang namanya presentasi atau prospek? Sebentar. Oke. Prospek atau presentasi. Karena semua orang berpotensi untuk gabung. Pak, saya punya jaringan belum banyak karena belum semua kita tawari. Tugas kita adalah buka omongan, kemudian sampaikan marketing plan ataupun produk, kemudian intinya adalah presentasi. Ya, bagaimana caranya biar saya bisa tahu siapa yang mau gabung adalah maksimalkan di presentasi semuanya. Orang yang kita kenal. Berarti yang harus kita lakukan di awal adalah database. Orang online maupun offline yang harus dilakukan adalah memiliki yang namanya database. Jadi Bapak Ibu yang sampai saat ini belum bikin database manual di buku, saya sarankan untuk membuat database-nya. Database apa yang dibuat di awal? Keluarga terdekat. Keluarga, teman, kerabat. Ini di awal. Karena konsep dasar berbisnis yang benar adalah yang paling pantas untuk kita ajak duluan untuk bergabung di bisnis ini, ajak duluan untuk sukses adalah keluarga kita, teman kita, kerabat kita yang paling pantas duluan. Jadi sekali lagi, database-nya malam hari ini bikin database minimal 50. Nama, alamatnya di mana, terus kemudian nomor teleponnya berapa. Itu dibikin database-nya. Ketika sudah dibikin, nanti jelas ketika kita sudah punya data, oh ini ternyata masih banyak orang yang belum kita presentasi. Kenapa selama ini Bapak Ibu kawan-kawan kebingungan? Karena Bapak Ibu tidak punya data. Kawan-kawan tidak punya data, database tidak punya, makanya kebingungan. Saya mau presentasi siapa? Yang terjadi ujung-ujungnya apa? Kita main di online pun yang diposting itu apa coba? Paling motivasi. Ya kebanyakan motivasi yang diposting. Bukan di presentasi, malah dimotivasi. Yang diposting adalah motivasi. Saya percaya, saya pasti sukses. Besok begitu lagi. Saya percaya, saya yakin, saya pasti sukses bisnis ini. Sebulan kemudian yang diposting saya pasti sukses. Tapi tidak melakukan progres presentasi. Ya tidak bisa sukses. Sekali lagi, saya berharap supaya Bapak Ibu bikin yang namanya database. Karena perusahaan yang besar mereka punya database. Mereka punya data yang akurat. Produk keluar berapa, terus kemudian profitnya berapa, karyawannya berapa banyak, gaji berapa, dan lain sebagainya. Dengan begitu perusahaan tersebut bisa besar atau bisa berkembang. Sama Pak. Jadi Bapak Ibu kalau mau jaringannya berkembang, Bapak Ibu mesti punya database. Database ini dibuat. Dan nanti Bapak Ibu bakalan sadar. Saya berharap sekali lagi, selepas sharing malam hari ini, supaya besok materinya kita lanjut nih. Bagaimana teknik buka omongan, bagaimana follow up, memaksimalkan 5 hari setelah presentasi. Momentum follow up itu adalah di 5 hari awal setelah presentasi. Kita bahas besok. Yang terpenting adalah Bapak Ibu membuat yang namanya daftar nama. Ini hal penting. Apa yang nanti kita omongkan, kita sharingkan malam hari ini itu tidak akan bermanfaat kalau datanya tidak ada. Tapi Pak, saya biasa main di online. Main di online pun begitu, mesti punya database juga. Misal sudah ada prospekan yang hot atau camit yang hot, itu silahkan ditulis manual. Misal dapat dari Facebook, ditulis namanya, nama Facebooknya dituliskan. Itu dibikin datanya. Karena sewaktu-waktu nanti kita ingat, oh ternyata ini belum beres presentasi mungkin, belum beres pada saat follow up mungkin. Kalau di database manual ini, nanti Bapak Ibu kaget. Kagetnya begini nih, ternyata banyak teman saya yang belum saya tawarin ketika sudah dicatat. Karena banyak sekali teman kita, saya ingatkan teman SD, SMP, dan lain sebagainya. Belum panitia 17 Agustus, remaja masjid, pemuda gereja, dan lain-lain. Itu belum kita tuliskan semuanya. Dan ternyata banyak. Dan dari sekian banyak itu anggaplah 100.
Dari 100 database orang ini kita presentasi, kita habiskan 1 sampai 2 bulan ke depan. Kita maksimalkan, tidak mungkin tidak ada 8 orang yang bergabung. Dari 8 orang ini, hukum probabilitasnya 2 orang jadi komitmen. Dia komitmen akibat kita membina. Dari 2 orang ini, akhirnya tercipta luxury di bawah jaringan kita. Dan juga luxury buat kita. Ini catatan pentingnya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak merasa bahwa kenapa progres saya kurang maksimal, ada 3 hal penting ini. Yang pertama, metode ice breaking, kedua edifikasi, kita mesti pelajari, dan kemudian database. Oke, itu hal yang penting yang mesti kita lakukan. Sekali lagi saya mau tekankan, silahkan selepas dari ini, sharing malam hari ini, nanti kita kontrol sama-sama. Mohon izin Pak Ustadz, nanti kita kontrol di Telegram. Silahkan, nanti ada link Telegram, kita masuk ke situ, kita controlling sama-sama. Database-nya sudah dibuat belum? Nah, nanti silahkan di-share database-nya. Tapi tinggal apa, kalau macam takut nanti mungkin diambil, tapi tidak mungkin lah. Saya yakin teman-teman ini nanti database-nya silahkan di-foto, dikirimkan. Biar kita tahu, oh sudah bisa. Besok kita bahas bagaimana memaksimalkan momentum dari database tersebut. Begitu. Oke, kita bahas soal buruk-buruk sistem. Ini senjata ampuh saya nih. Jangan terlalu fokus di paradigma buruk-buruk sistem. Jangan terlalu fokus. Ini karena senjata saya ketika saya menjalankan bisnis ini. Dan ini ada 2 paradigma yang saya mau bahas di buruk-buruk sistem. Salah satu cara bagaimana kita bisa bertahan di bisnis ini. Yang pertama tadi, paradigma pertama yang saya mau sampaikan. Saya bukan mau membanding-bandingkan atau membedakan. Jadi ini ibarat kita kerja di konvensional. Langsung saja, saya kerja di konvensional dan ini saya kerja di PT BES. Saya gabung di PT BES. Tugas kita ketika kita sudah gabung ini Mas Andi adalah belajar 2 poin penting tadi Mas Andi. Ini saya mau contohkan, mohon maaf saya pinjam Mas Andi untuk jadi contoh ini. Boleh dibuka mic-nya? Boleh dibuka. Siap, siap, nggak apa-apa Top. Silakan. Anggaplah begini, Mas Andi kerja di konvensional dan juga jadi member PT BES. Gaji UMR sekarang kita hitung berapa? Anggaplah 3 juta ya Mas Andi sekarang ya. Kalau di Bandung 3,5 Top. Oke, 3,5. Tapi kita bulatin aja tuh. 3 juta biar enak hitungnya. Oke, gaji konvensional 3 juta per bulan. Ketika gabung di PT BES, berarti harus apa? Yang kita lakukan adalah belajar dulu di awal. 3 hari awal, di 1 minggu awal, pelajari metode buka omongan, bagaimana tahapan mengundang kalau mau main offline. Di online pun juga ada tahapan mengundangnya seperti apa, sebelum diserahkan ke leader. Jadi tugas kita adalah, intinya adalah belajar 2 materi di awal. Tugas kita ngapain tadi Mas Andi? Belajar edifikasi dan juga ice breaking. Belajar edifikasi dan ice breaking. Oke, ilustrasinya begini. Kalau Mas Andi kerja, di bulan pertama kerja di konvensional, gaji 3 juta. 3 juta per bulan. Mas Andi kerja. Nah di bulan pertama di PT BES ketika gabung keluar modal 2,1 juta. Bahkan ada yang Pak saya joinnya reguler 3 juta. Malah saya 6 juta. Sudah keluar modal. Tapi di awal sudah presentasi juga, sudah belajar Pak saya sudah ngundang. Saya sudah ngundang. Di bulan pertama di PT BES dimaksimalkan tadi belajar dan juga mengundang di pertemuan online maupun offline. Alhamdulillahnya bulan pertama di PT BES itu 0 rupiah. 0 rupiah. Kira-kira masih mau lanjut belum dah Mas Andi? Nah, mending kalau tahu begini mending saya kerja aja udah beres nih, saya buang waktu lagi. Malam hari saya mesti siapkan konten, besok saya ke home prospect, saya ke base camp, buang energi, keluar modal.